Shalom anak-anakku yang terkasih, senang sekali bisa kembali bertemu dengan kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah anak-anak, hari ini kita masuk dalam bab yang ke-12, yaitu memilih untuk bersyukur. Dengan dasar firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 17-26, Habakuk 3 ayat 17-19, dan Efesus 5 ayat 1-4. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita mengucap syukur terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih setiamu yang selalu menuntun hidup kami hingga saat ini. Sekarang kami hendak belajar Tuhan tentang memilih untuk bersyukur. Kiranya Allah menolong kami, memberi kami pengertian sehingga kami mengerti dengan benar bagaimana cara kami untuk memilih bersyukur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memahami bahwa bersyukur adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Dan yang kedua, yang diharapkan dari siswa adalah dapat menunjukkan sikap hidup bersyukur di dalam hidupnya. Kita mulai dalam bagian yang pertama, yaitu arti memilih untuk bersyukur. Memilih artinya ada sejumlah hal yang tersedia dan kita memilih hal yang sesuai selera kita. Contoh misalnya waktu kita ke restoran atau ke rumah makan, kita disodorkan daftar menu. Nah, di situ kita akan memilih menu apa yang kita mau sesuai dengan selera kita dan mungkin juga sesuai dengan budget kita. Disitulah kita menentukan pilihan kita. Jadi, memilih artinya ada sejumlah hal yang tersedia dan kita memilih hal yang sesuai dengan selera kita. Memilih untuk bersyukur artinya bahwa kitalah yang menentukan, ya. Hidup bersyukur adalah pilihan hidup, tidak bergantung pada situasi atau kondisi di luar diri kita. Dalam situasi apapun, kita boleh memilih untuk bersyukur. Pilihan itu ada di tangan kita, bukan karena paksaan. Jadi kita bisa memilih untuk mengucap syukur dengan segala situasi dan keadaan yang kita alami, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena bersyukur itu adalah sebuah pilihan, bukan keterpaksaan. Sehingga kita bisa menentukan pilihan kita, apakah kita hendak bersyukur ataukah sebaliknya. Bahkan dalam keadaan sulit dan berat sekalipun, kita bisa memilih untuk bersyukur. Dalam hal ini kita dapat belajar dari dua tokoh Alkitab yang luar biasa. Mereka ada dalam situasi yang sulit dan sangat tertekan. Namun di dalam situasi sesulit itu, dalam situasi yang begitu menekan, mereka memilih untuk bersyukur. Dua tokoh ini adalah Yeremia dan Habakuk. Kita akan lihat yang pertama dari seorang yang bernama Yeremia. Apa yang istimewa pada Nabi Yeremia? Yeremia lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot, terletak 6 km arah timur laut Yerusalem. Ia adalah putra seorang imam. Yeremia memberitakan firman Tuhan mulai dari zaman Raja Yosia, dari kerajaan Yehuda dilanjutkan dengan Raja Yoyakim dan Raja Sedekia. Kedua raja terakhir ini adalah anak dari Raja Yosia. Sampai kemudian bangsa Israel dan penduduk Yerusalem serta Yehuda mengalami pembuangan ke negeri Babel. Seluruh seruan Nabi Yeremia menunjukkan kegigihan Yeremia dalam menghadapi bangsa Israel dan Yehuda yang keras kepala, tidak taat dan terus-menerus hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Selama masa tugasnya, Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya agar bertobat dan meninggalkan dosa mereka, sebab kalau tidak, hukuman Allah akan segera turun atas mereka. Akan tetapi satupun perkataan Yeremia tidak didengarkan oleh mereka. Bahkan bukannya taat, mereka justru berulang kali melakukan penghinaan terhadap Yeremia.
Hal yang lebih menyakitkan hati adalah bahwa imam yang bekerja di rumah Tuhan justru menganiaya Yeremia karena perkataan-perkataan pedas yang diucapkan Yeremia agar bangsa Yehuda bertobat. Kita bisa baca ini dalam Yeremia pasal yang ke-20. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain ketika kebaikan kita bukannya diterima dengan sukacita, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Begitulah yang dialami oleh Yeremia dari bangsanya. Bahkan begitu beratnya penderitaan Yeremia, sampai-sampai ia pun berkata demikian, "Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan." Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-18. Di saat-saat sulit seperti itu, Yeremia justru mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dengan hal ini kita tahu bahwa Yeremia dalam situasi yang sulit, dia memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia memilih untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang menyertainya. Keteladanan yang sama bisa kita lihat dari Nabi Habakuk. Habakuk bekerja sebagai nabi pada zaman Raja Yoyakim sekitar tahun 600 sampai dengan 597 sebelum Masehi. Raja Yoyakim adalah seorang raja yang jahat. Karena itu, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ia menjadi penyebab bangsanya terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Habakuk hidup dalam keprihatinan karena bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, tidak hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, kelakuan mereka penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Padahal telah berulang kali mereka diminta untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka, tapi mereka tidak menghiraukannya. Walaupun keadaannya begitu, Habakuk tidak lantas menjadi putus asa atau kehilangan sukacita. Imannya kepada Tuhan tidak goyah dan ia juga tetap bisa menyatakan rasa syukurnya. Dalam keadaan sesulit itu, Nabi Habakuk dapat menyatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita bisa membaca ini dalam Habakuk 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian? Luar biasa bukan? Dua tokoh yang dapat kita teladani untuk bisa memilih bersyukur dalam hidup kita. Kalau mereka bisa melakukan itu, tidak ada yang mustahil bagi kita untuk dapat melakukan hal serupa. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa dapat memilih untuk bersyukur? Kita akan lihat beberapa hal penting yang dapat kita gunakan dalam hidup kita sehingga kita mampu bersyukur dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita fokus pada kasih karunia Tuhan, bukan kepada persoalan yang kita hadapi. Karena kita yakin bahwa seberat apapun hidup kita, akan selalu ada hal-hal yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Yang kedua adalah jangan mengeluh. Jangan memilih untuk bertambah susah karena memikirkan kepahitan, kesedihan, dan kedukaan. Sebaliknya, buanglah kata-kata negatif yang tidak membangun dan hanya melemahkan dari mulut kita. Hati-hati, kata-kata yang kita ucapkan bisa sangat kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Kata-kata yang positif akan membuat hati kita terang dan senang. Sedangkan kata-kata negatif akan membuat hati kita muram dan sendu. Yang ketiga adalah lakukan hal yang baik dan berguna bagi orang lain.
Misalnya membantu ayah berkebun, atau menolong ibu membersihkan rumah, atau membuat kartu ucapan selamat ulang tahun buat teman, atau ikut kunjungan ke panti asuhan bersama teman-teman gereja. Pada saat kita bisa melakukan kebaikan bagi orang lain, pada saat itu biasanya kita akan merasakan kegembiraan, kita tidak lagi terpaku pada kesusahan sendiri. Dan yang terakhir adalah membuat catatan tentang hal-hal yang patut kita syukuri sepanjang hari. Ya, kita buat catatan tentang hal-hal yang kita rasakan, tentang kebaikan Tuhan, dan kita percaya bahwa semakin kita melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, semakin melimpah kasih karunia Tuhan itu bagi kita, dan ungkapan syukur datang berlimpah-limpah dalam hati kita. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita di hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami akan arti dari memilih untuk bersyukur, dan kalian mau memilih untuk hidup bersyukur dalam hidup kalian. Dengan demikian kalian akan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kalian. Karena sikap bersyukur merupakan pilihan dalam hidup kita masing-masing. Bersyukur bukanlah sebuah paksaan, dan dengan memilih untuk bersyukur, kita dapat melihat karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Baiklah anak-anak, sampai di sini keseluruhan pembelajaran kita. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, pikirkanlah dan renungkan akan kasih Tuhan dalam hidupmu. Dan yang kedua, buatlah catatan tentang hal-hal yang kamu syukuri dalam hidupmu. Yang ketiga, tuliskan ayat dari firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kamu bersyukur. Jadi pilih salah satu ayat firman yang menurut kamu itu sangat menolong kamu untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran kita akan mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon ajarlah kami senantiasa mengucap syukur atas segala keadaan yang kami alami dalam hidup kami, sehingga kami tetap menikmati karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami doakan di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Baiklah anak-anak, sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya, yaitu di bab 13 dengan judul materi bersyukur dalam situasi sulit. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.